Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, buku yang keenam yang cukup mempengaruhi cara pandang saya dan pola pikir saya adalah buku yang ditulis oleh salah seorang filsuf dan pemikir Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, yang berjudul Mishkat Cahaya-Cahaya. Buku ini menjelaskan tingkatan-tingkatan cahaya di alam semesta. Ada cahaya yang bersifat fisik, ada cahaya yang bersifat saintifik, dan ada cahaya yang bersifat spiritual. Cahaya itu adalah segala sesuatu yang bisa menerangi cara pandang kita atau hidup kita ke masa depan. Ada cahaya yang berbentuk fisik seperti cahaya bulan, cahaya matahari, yang bisa menerangi hidup kita secara fisik. Ada juga cahaya dalam bentuk saintifik, yaitu ilmu pengetahuan, yang bisa mencerahkan hidup kita, yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Ada juga cahaya dalam tingkatan spiritual yang bisa membuka hati kita, menerangi hati kita untuk lebih mengenal Allah dan bisa sampai di tujuan kita, mewujudkan visi misi hidup kita di dalam kehidupan ini. Buku ini disebut sebagai salah satu karya terbaik atau magnum opus dari Imam Al-Ghazali dan disejajarkan dengan karya-karya terbaik sufi lainnya seperti Fususul Hikam dari Ibnu Arabi dan Insan Kamil dari Al-Jaili. Tentu buku ini perlu juga diperkenalkan kepada anak-anak kita pada tingkatan pemikiran yang lebih tinggi, sehingga bisa memahami bahwa kehidupan ini bertingkat-tingkat, sehingga kita bisa menjalaninya dengan cara meningkatkan kualitas ilmu kita, kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas akhlak kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber cahaya yang tertinggi, cahaya di atas cahaya. Saudara sekalian, banyak motivator yang cukup terkenal di dunia ini dan dianggap motivator nomor satu adalah Anthony Robbins. Kehidupan Anthony Robbins memang sangat fenomenal, dari orang yang memiliki kehidupan biasa-biasa saja hingga kemudian menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal, bahkan menjadi penasehat dan pelatih orang-orang sukses di dunia ini. Buku yang sangat menginspirasi saya dari Tony Robbins, panggilan singkat dari Anthony Robbins ini adalah buku Awaken the Giant Within, membangkitkan kekuatan raksasa dalam diri kita. Buku ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita karena bukan hanya memberikan kiat-kiat cara mengubah pikiran dengan cepat, cara mengubah emosi dengan cepat, cara mengubah perilaku dengan cepat, tapi juga memandu kita untuk menemukan visi misi hidup kita seperti mencapai keberhasilan dalam bidang keuangan, keberhasilan dalam bidang sosial, dan keberhasilan dalam kehidupan keluarga. Saudara sekalian, buku ke-8 yang motivasi dan menginspirasi saya adalah buku NLP, Teknologi Baru Meraih Sukses, yang ditulis oleh Steve Andreas dan Charles Faulkner. Buku ini memperkenalkan bagaimana teknologi pikiran yang disebut dengan Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Buku ini menjelaskan bagaimana cara kita memodeling atau meniru cara sukses orang-orang di bidang bisnis, di bidang sosial atau politik, dan bidang-bidang yang lainnya. Buku ini berisi kiat-kiat dan langkah-langkah praktis untuk mengubah pola emosi dan pola mental kita. Misalnya, bagaimana kita meraih semangat dan keunggulan kita dalam waktu yang cepat. Bagaimana kita menghilangkan fobia, bagaimana kita menghilangkan ketakutan dan kecemasan kita dengan pendekatan modeling. Dengan mengubah pola-pola yang ada dalam pikiran kita, maka secara otomatis juga akan merekonstruksi emosi, sikap, dan perilaku kita. Ini adalah salah satu cara yang sangat cepat untuk mengubah perilaku, menghilangkan sifat-sifat buruk, dan meraih prestasi dan pertumbuhan optimal.
Saudara sekalian, di era tahun 2000-an juga ada satu buku dan video yang sangat fenomenal, yaitu The Secret. Buku ini juga sangat memotivasi dan menginspirasi saya, yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini berisi pembahasan mengenai hukum pikiran yang disebut dengan Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan ini dianggap sebagai salah satu hukum yang paling kuat di alam semesta, yang mempengaruhi bukan hanya kehidupan manusia, tapi juga benda-benda mikro maupun makro. Sehingga ketika kita memikirkan sesuatu, maka kita akan menggerakkan alam semesta, menggerakkan partikel-partikel atom sampai hukum-hukum semesta yang lebih besar untuk membantu kita mewujudkan keinginan-keinginan kita. Buku ini menjelaskan bagaimana cara kita membuat ide-ide, bagaimana kita mengkondisikan pikiran kita, bagaimana kita menarik perwujudan di dalam kehidupan kita sesuai dengan ide-ide yang telah kita tetapkan. Buku ini termasuk buku yang sangat laris dan punya beberapa serial yang ditulis oleh penulisnya Rhonda Byrne. Buku ini tetap kita pahami sebagai salah satu cara untuk memberdayakan dan mengelola potensi pikiran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi, menggunakan pikiran dengan sebaik-baiknya adalah bagian dari cara kita memanfaatkan dan menggunakan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya manusia ini bisa menjadi pemimpin di dunia untuk mensejahterakan dan memakmurkan dunia ini. Tentu, ketika menggunakan pikiran kita dengan optimal, kita mengikuti sunnatullah, kita mengikuti hukum-hukum alam, karena pikiran yang diberikan kepada manusia itu adalah satu rahmat yang harus kita kelola, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, yang ke-10 buku yang sangat favorit bagi saya dan sangat menginspirasi, buku yang terbit tahun 1980-an, yaitu buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa Mahmud berjudul Rahasia Hidup dan Misteri Kematian. Buku ini menceritakan bagaimana di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang misteri, baik di dalam proses kehidupan makhluk-makhluk mikro seperti virus, maupun kehidupan di alam semesta yang lebih besar seperti binatang-binatang maupun benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Buku ini sangat menginspirasi saya di dalam memahami bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui, yang masih menjadi misteri, yang perlu kita pelajari dan kaji lebih mendalam. Karena apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, 10 buku favorit yang sangat memotivasi dan menginspirasi saya itu adalah bahan-bahan yang saya gunakan memperluas cara pandang saya dalam melihat kehidupan. Saudara sekalian, dalam era digital saat ini, anak-anak kita tidak lagi begitu intens membaca seperti zaman kita dulu. Namun demikian, saya yakin membaca adalah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam semua zaman atau waktu. Jadi anak-anak kita tetap perlu diperkenalkan buku-buku motivasi, buku-buku agama, buku-buku pendidikan, buku-buku budaya yang betul-betul bisa mempengaruhi cara pandang, bisa mempengaruhi ide-ide, bisa mempengaruhi kualitas dan kehidupan anak-anak kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.